Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyoto yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Hantu kepala bertanduk merasuki jiwa temanku. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardi, saya dari Semarang, Jawa Tengah. Saya terkenal di teman dekat memiliki kemampuan supranatural atau bahasa kerennya indigo, dan saya sadar punya kemampuan itu semenjak saya mengalami banyak peristiwa aneh, misterius, horor dan gaib. Odo banyak cerita sebenarnya, tapi saya akan menceritakan satu kisah tentang rumah angker yang odo di kampung teman saya. Namanya Heri. Waktu itu sekitar tahun 2009, umur saya sekitar 22 tahun. Saya lagi nongkrong di warung depan rumah Heri, sambil sesekali menegak kopi hangat. Di waktu itu baru selesai hujan. Saya dihampiri oleh loro orang sahabat saya, Heri dan Yadi. Kelihatan mereka mengajak seorang teman lagi sambil memperkenalkan diri. Dia bernama Anto dan dia seorang mahasiswa yang baru ngekos di belakang rumah Joyo. Sambil memperkenal Andi, Yadi dan Heri memberitahu maksudnya Andi menemui saya. Ternyata mereka lagi ngobrol soal hantu, dan kebetulan menurut mereka saya adalah pakar di bidang itu. Kebetulan hari itu malam Jumat, Andi ingin sekali melihat bagaimana wujud hantu atau jin itu. Saya langsung menolak. Saya bilang, aku nggak mau, aku nggak mood. Kalau mau kari begituan coba ojo kari di kuburan sendiri, ini kan malam Jumat juga, begitu kata saya. Tapi Andi ingin sekali. Heri dan Yadi pun ikutan merayu saya. Saya bilang, emang kalian berani? Mereka menjawab, berani tentu harus dengan saya. Kemudian saya bertanya, memangnya kalian sudah punya tujuan mau kari di mana? Heri kemudian mengusulkan ke rumah tua yang hampir rusak. Bangunannya itu berada di pinggir kampungnya, dan kemudian kami pun berangkat. Setelah sampai di rumah itu memang saya menangkap kesan mistis, tapi entahlah saya semacam kebal terhadap hal seperti itu. Sepertinya mereka menyembunyikan diri dari saya, tapi berbeda dengan ketiga kawan saya ini. Saat mau masuk ternyata rumah itu terkunci gerbangnya, dan odo tetangga rumah itu yang menyimpan kuncinya. Heri pun minta izin untuk memasuki rumah itu kepada si bibi yang menyimpan kunci gerbang rumah tersebut. Sebelumnya dia malah menasehati kita agar mengurungkan niat. Sebulan sebelumnya odo kakek tetangga si bibi lewat di sono saat maghrib tiba odo yang mendorongnya sampai sakit selama sebulan. Kebetulan kakek itu keluar rumahnya dan membenarkan cerita itu. Tapi telu anak itu tak mengurungkan niatnya sama sekali. Kami pun memasuki rumah itu. Saya langsung mengajak mereka langsung ke halaman belakang karena merasa mereka akan muncul di sono. Benar saja kami melewati sebuah lorong untuk ke halaman belakang. Saya sampai lebih dulu, kemudian disusul Heri, kemudian Yadi dan si Andi yang ingin melihat hantu, malah masih ketakutan sambil memegang pintu gerbang tidak berani masuk. Tapi saat Yadi baru setengah perjalanan tiba dia lari kencang keluar rumah itu. Melihat jadi lari, Heri pun balik badan dan lari juga, tapi sampai beberapa meter langkahnya terhenti dan kemudian dia berkata, Ardi, odo yang hadang saya nih, tolong. Dengan tenang saya langsung pegang Heri dan saya melihat Heri sebenarnya sudah setengah kerasukan. Kalau kalian tiba melihat penampakan dan merasa pusing, bisa dipastikan kalau kalian sudah setengah kerasukan. Di saat itu saya langsung menjadikan Heri sebagai mediasi.
Soyo bertanya opo sojo yang dia lihat. Dia melihat seorang wanita memakai kebaya putih dengan bawahan kain, mukanya pucat sedang melotot padanya. Kodo raksasa tinggi besar, mukanya seram, kepala bertanduk dan bertaring seakan sedang marah. Podo kami dan banyak lagi yang ada di dalam rumah itu. Cuma Soyo tidak gegabah untuk menyerang mereka, karena niatnya kan hanya untuk melihat. Soyo pun mengajak Harry kembali keluar rumah itu. Soyo bilang jangan lari nanti kamu diserang. Dia pun jalan di sebelah Soyo sambil sesekali melihat ke dalam rumah itu lewat jendela yang roto sudah jebol. Sampai di gerbang, Soyo menyuruh Harry mengunci kembali gerbang itu sambil gemetaran tangannya menguncinya, tapi macet. Ternyata wanita berbaju kebaya itu sedang ada di hadapan Harry. Soyo pun terpaksa melompat pagar dan menguncinya dari dalam. Soyo rada kesal dengan si Andi, dia punya niatan malah nggak ikut. Soyo sumpahi nggak bakal tidur tenang malam itu. Malam itu pun berlanjut, kita ngobrol dan Harry masih kelihatan ketakutan, cuma gelagatnya sudah tidak beres, positif dia sudah kerasukan. Saat itu Soyo kembali mengajaknya ke warung kopi depan rumahnya. Setiba di warung kopi tiba si Harry berbicara padaku, "Ardi, dia ngikuti kita tuh Soyo dipanggil. Dia di pojok gang itu, dia marah sama kita, dan dia bilang lagi ayo kita minta maaf, kita harus ke sana lagi, ke rumah itu. Kita sudah salah ganggu mereka terus." Soyo mengimpali Harry. "Harry, kita ini manusia derajatnya lebih tinggi, lagian kan tidak ngopo, ngapain di sono?" Soyo sih ogah minta maaf sama setan. "Ayolah Ardi," Soyo mohon. Tuh si tanduk besar itu masih melotot di ujung gang. Dia mau jemput Soyo katanya, "Opo boleh buat?" Akhirnya Soyo menuruti permintaan Harry. Tapi untuk menuju ke sana Soyo berputar lewat jalur yang lain. Soyo rencana ingin menyadarkan Harry. Setelah sampai di depan masjid, Soyo pun bilang kepada Harry bahwa Soyo ingin buang air kecil. Harry pun menurut masuk ke masjid. Soyo segera ambil air wudhu dan mendatangi Harry. Soyo pegang kepalanya dan membaca basmalah. Soyo mengeluarkan energi tenaga dalam Soyo. Sontak Harry kemudian teriak mengerang di masjid seperti binatang, sambil giginya beradu dan matanya menjadi menyala merah dan tangannya sesekali mencakar keramik masjid sampai berbunyi. Soyo agak kaget karena baru pertama kali melihat seperti ini. Biasanya korban kesurupan yang Soyo tangani cuma teriak kesakitan, tidak odo mencakar atau matanya bersinar. Setelah beberapa menit tidak sulit untuk mengusirnya. Soyo berbisik kepada jin yang merasuki Harry agar keluar atau Soyo bikin lebih menderita lagi. Setelah itu Harry pun teriak terakhir, "Ardi sakit, lepasin, tolong lepasin," dan dia menepis cengkraman tangan Soyo di kepalanya. Memang sih cengkraman tangan Soyo keras dan menyakitkan, opo lagi untuk orang yang kerasukan beberapa kali lipat sakitnya. Soyo pun bertanya, "Kamu sudah sadar sob?" Dia menjawab sambil bingung, kenapa Soyo ada di masjid. Lalu Soyo menjelaskan bahwa dia tadi kerasukan. Dan Soyo menanyaan di mana dia terakhir kali mengingat sesuatu. Ternyata setelah keluar dari rumah itu dia tidak ingat opo lagi. Kami pun kembali ke warung. Yadi dan Andi menyusul kami, mengira kami kembali ke rumah itu dan mereka menyusul ke sana. Sambil menemuiku si Yadi pun mengeluh pusing kepada Soyo. Soyo lihat dia juga sempat melihat sesuatu. Soyo pegang kepalanya dan kemudian mengalirkan sedikit energi, dia sudah kembali lagi. Soyo pun memberi wejangan kepada Andi, lain kali kalau tidak siap dengan hal seperti itu lebih baik jangan dicari.